Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai perancangan kontrak dan di sini kita akan memaparkan terkait perjanjian franchise. Sebelumnya, kita mengetahui bahwa terdapat asas kebebasan berkontrak, yang mana asas kebebasan berkontrak artinya setiap orang mempunyai kebebasan untuk mengikat dirinya pada orang lain. Kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dalam ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak atau perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat. Surat kontrak perjanjian yang telah kami buat yaitu Surat Perjanjian Franchise Seblak Jeletet nomor 020-8-SP-FSD-2020 yang dibuat pada hari Senin tanggal 16 November 2020. Lalu, dalam perjanjian atau kontrak tentunya adalah terdapat suatu struktur. Struktur perjanjian atau kontrak salah satunya adalah terdapat komparisi. Komparisi ini merupakan kedudukan dan kewenangan para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak, baik kontrak perorangan maupun kontrak yang bersifat publik. Para pihak tersebut oleh hukum lazimnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama perorangan, kedua, badan usaha. Badan usaha ini ada yang berbentuk badan hukum, ada juga yang berbentuk bukan badan hukum. Di sini kita dapat melihat ada surat perjanjian franchisee Seblak Jeletet yang bertanda tangan di bawah ini nama Esterlina Tumangguar, jabatan Direktur Pemasaran PT Seblak Jeletet, tempat tanggal lahir Jakarta 25 Agustus 1995, alamat Jalan Porselen 6, nomor 9 Rawamangun, Jakarta Utara dengan NIK 35106120494005. Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Nyonya Salsabila Hassani, Direktur Utama PT Seblak Jeletet, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 November 2015 nomor 77 yang dilampirkan pada perjanjian ini, mewakili PT Seblak Jeletet yang berkedudukan di Jalan Pademangan Raya, RT 3 RW 5, Pademangan Tim, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Berdasarkan pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan yang akta pendiriannya dibuat di hadapan Notaris Kartini tanggal 12 Juli 2009. Nomor 50 berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 Oktober 2009 nomor AHU 0853 AH 0115 tahun 2009. Dalam perjanjian ini selanjutnya disebut franchisor atau pemberi waralaba. Lalu pihak yang keduanya ini ada bernama Naura Cynthia, tempat tanggal lahir Bandung 10 Januari 1995, alamat Jalan Hiu Macan nomor 6, Cibaduyut, Bandung, dengan NIK 3510147169300001. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya disebut franchisee atau penerima waralaba. Jadi pada hari Senin tanggal 16 bulan 11 2020, franchisor dan franchise sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama franchise dengan menerangkan 5 poin sebagai berikut. Yang pertama, memberikan izin dan membantu, dan yang kedua, mengawasi, menjaga, dan mengendalikan mutu produk yang dijual serta memberikan pelayanan terbaik bagi setiap konsumen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh franchisor. Dan yang ketiga, memberikan hak eksklusif kepada franchise, dan yang keempat, memberikan izin kepada franchise dengan nama Seblak Jeletet. Dan yang kelima, franchise setuju membeli bahan-bahan yang disepakati dan menjalankan serta mematuhi semua ketetapan dan persyaratan yang ditetapkan oleh franchisor. Lalu hal ini juga berguna karena merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian. Lalu di sini kita akan masuk. Saya akan menjelaskan isi setiap pasal secara singkat. Di sini pasal 1 ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh franchisee terhadap persyaratan franchisor. Franchisee adalah orang yang menerima waralaba, sedangkan franchisor orang yang memberi waralaba. Yang mana franchisee harus menyediakan tempat yang akan digunakan sebagai tempat berjualan seblak jeletet. Lalu menyediakan fasilitas parkir yang memadai, menyediakan biaya yang nantinya akan disetor ke franchisor ke nomor rekeningnya, dan tidak akan menyediakan dan menyajikan makanan lain selain usaha dari seblak jeletet. Pasal 2, franchisee fee dan royalti. Franchisee setuju membayar
franchise fee sebesar 3,7 juta, dan franchisor berhak mendapat royalti sebesar 5%, dan di sini nomor 3 dan 4 kurang lebih sama, bahwa untuk keperluan promosi produk seblak jeletet, maka franchisee harus membayar marketing fee sebesar 1%. Lalu masuk ke pasal 3 mengenai sengketa dengan pihak ketiga. Apabila franchisee terlibat dengan pihak lain atau pihak ketiga, misalnya pihak ketiganya itu menuntut hukum atau non hukum kepada franchisee, maka si franchisor tidak akan bertanggung jawab atau melibatkan dirinya, karena di sini franchisor tidak ada hubungannya. Jadi masalah akan diselesaikan antara franchisee dan si pihak ketiga itu. Pasal 4 mengenai pembukaan restoran. Jadi 3 bulan pertama setiap perjanjian, kedai seblak jeletot ini akan dibuka di Heger Manah nomor 8, ini di daerah Bandung. Lalu franchisee tidak diperkenankan memindahkan alamat, dan apabila ingin memindahkan alamat akan diberikan izin oleh franchisor, tetapi franchisee harus membayar biaya sebesar 5 juta rupiah, termasuk biaya renovasi, izin, pajak, dan biaya apapun ditanggung oleh franchisee. Lalu pasal 5 terdapat kewajiban dari franchisor, yang mana ia harus memberikan panduan operasional pengelolaan seblak jeletet, menyediakan desain interior, pelatih dan materi pelatihan, menyediakan pelatihan masak dalam bentuk video tutorial, memberikan konsultasi gratis apabila usaha dari franchisee itu sepertinya dalam keadaan kritis. Lalu pada tahap awal harus menyediakan, di sini tercantum ada beberapa alat dan bahan-bahan masakan atau resep yang harus dipenuhi. Lalu membantu proses marketing dan publikasi pembukaan cabang franchise melalui sosial media seblak jeletet, di sini melalui Instagram. Lalu pasal ke-6, kewajiban franchisee. Tadi kan kewajiban franchisor, sekarang kewajiban franchisee, yaitu membayar seluruh biaya pengadaan perabotan untuk keperluan kedai seblak jeletet. Lalu franchisee juga setuju untuk membeli 2 bahan ini. Di sini ada A, B. A itu bumbu hijau, seblak jeletot, dan cabai bubuk. Itu wajib dia beli dari franchisor, karena di sini franchisee itu cabangnya di Bandung, sedangkan franchisor cabangnya di Jakarta. Jadi dia harus beli dari Bandung ke Jakarta. Sedangkan kalau ada bahan-bahan lain di luar bumbu hijau dan cabai bubuk, itu boleh franchisee dapatkan sendiri atau dia boleh juga beli ke franchisornya. Lalu franchisee, lalu karyawan yang bekerja pada franchisee harus mengikuti program pelatihan, dan hal ini wajib untuk diikuti. Franchisee setuju untuk mengikuti semua prosedur operasional pengelolaan kedai seblak jeletet dan memberikan foto atau video kepada memberikan foto dan video yang diambil dari kedai milik franchisee kepada pusat. Jadi untuk membantu publikasi lagi melalui promosi di Instagram, dan membuat atau memberikan laporan penjualan harian franchisee yang direkap dalam 1 bulan sekali dan disetor ke franchisor. Dan terakhir, franchisee setuju bahwa pengadaan brosur, kartu nama, formulir, kwitansi, seragam, bahan alat promosi, dan benda-benda lain itu untuk menunjang usaha restoran seblak jeletet. Melanjutkan dari rekan saya sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai isi kontrak dimulai dari pasal 7 mengenai biaya-biaya. Dalam ayat 1 dijelaskan mengenai franchisee setuju untuk membayar kepada franchisor semua biaya dan iuran sesuai dengan perjanjian ini, termasuk biaya atau tagihan tambahan atas semua produk atau jasa yang diberikan kepada franchisor. Setiap pembayaran terlambat akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% per hari untuk paling lama 1 bulan. Biaya tersebut mencakup yang pertama ada biaya 1 kali bayar di awal atau biaya franchise fee sebesar Rp3.700.000, yang kedua biaya penyediaan alat dan bahan awal sebesar Rp2.300.000, dan yang ketiga biaya bulanan atau biaya abonemen franchise sebesar Rp250.000. Dalam ayat keduanya ditulis bahwa franchisee setuju untuk membayar biaya penyelenggaraan seminar, pelatihan, dan pertemuan bulanan dan atau tahunan yang diselenggarakan franchisor bersama-sama dengan franchisee lainnya. Selanjutnya, dalam pasal 8 mengenai pajak, dikatakan bahwa setiap pembayaran yang dilakukan oleh franchisee kepada franchisor, atas pembayaran tersebut, franchisor dibebani pajak sesuai ketentuan peraturan undang-undangan. Maka, beban pajak tersebut ditanggung oleh franchisee. Selanjutnya, dalam pasal 9 mengenai perubahan sistem.
di mana dikatakan franchisor berhak untuk mengubah dan menyesuaikan sistem marketing, termasuk penentuan adanya pemakaian nama dagang, tanda pelayanan baru, identifikasi baru, produk dan menu-menu baru yang dilakukannya dengan itikat baik demi usaha franchisee. Selanjutnya, dalam pasal 10 mengenai jangka waktu. Dalam perjanjian ini berlaku selama 3 tahun sejak perjanjian ini ditandatangani, yakni dimulai pada tanggal 16 November 2020 dan berakhir pada tanggal 16 November 2023. Namun dalam kontrak ini, atas kesepakatan kedua belah pihak, maka kontrak ini dapat diperpanjang dengan syarat dan jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian. Selanjutnya dalam pasal 11 mengenai kuasa. Dalam ayat 1-nya dikatakan bahwa franchisee dengan ini memberikan kuasa kepada franchisor untuk sewaktu-waktu sesuai dengan keinginan franchisor untuk memeriksa dan atau mengaudit segala operasional dan keberjalanan standar pelayanan. Dalam ayat keduanya dikatakan bahwa seluruh biaya audit dan biaya lain termasuk biaya pengacara dibayar dalam proses pemeriksaan dan atau audit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sepenuhnya ditanggung oleh franchisee. Selanjutnya dalam pasal 12 mengenai laporan. Ayat 1-nya mengatakan bahwa franchisee setuju untuk memberikan laporan penjualan secara periodik setiap bulan yang diserahkan paling lambat tanggal 5 setiap bulannya untuk laporan penjualan bulan sebelumnya. Ayat keduanya, dalam sekali setahun, franchisee wajib melaporkan semua transaksi keuangan secara tertulis termasuk neraca dan daftar laba rugi secara terus-menerus selama masa perjanjian ini. Ayat ketiganya, laporan tahunan sebagaimana tersebut di atas disiapkan sesuai dengan prinsip accounting paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun yang bersangkutan. Laporan tersebut harus ditandatangani oleh penanggung jawab restoran bersama akuntan publik yang ditunjuk oleh franchisor. Selanjutnya dalam pasal 13 mengenai rahasia dagang, dikatakan bahwa franchisee diwajibkan untuk merahasiakan sistem, manajemen, dan cara-cara pengelolaan restoran yang didapat dari franchisor. Pasal 14, pembatalan. Franchisee dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karena hal-hal berikut. Yang pertama, apabila franchisee lalai atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini, padahal sudah diberi peringatan ketiga oleh franchisor, namun masih melakukan pelanggaran yang sama ataupun pelanggaran yang berbeda, baik sengaja maupun tidak, dan atau membuat pelanggaran yang dianggap serius sebagaimana tertulis dalam surat peringatan yang menurut ukuran franchisor. Yang kedua, apabila franchisee sengaja melakukan kecurangan dan pembohongan berkas yang dilakukan dengan sengaja dan hal itu dimaksudkan agar franchisee mendapatkan keuntungan sepihak. Yang ketiga, apabila franchisee melakukan penggadaan cabang tanpa adanya pendaftaran dan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak franchisor. Yang keempat, apabila franchisee dinyatakan pilot kecuali jika franchisee dengan segera memenuhi kewajiban semua kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian ini. Yang kelima, dalam hal perjanjian diakhiri, franchisee berkewajiban untuk memenuhi 5 hal ini, yaitu hal pertama adalah membayar kepada franchisor dengan segera seluruh jumlah hutang-hutangnya sekaligus dan lunas dalam waktu lambat-lambatnya 30 hari setelah tanggal perjanjian ini berakhir. Yang kedua, tidak menuntut dan meminta kembali franchisee fee dan biaya lain yang sudah dikeluarkan beserta bunganya. Yang ketiga, dengan segera dan secara tetap menghentikan penggunaan semua tanda atau label franchisor. Yang keempat, franchisee harus dengan segera mengembalikan kepada franchisor semua buku-buku panduan atau penuntun atau manual, video, kaset, formulir, dan barang-barang cetakan yang berisi tanda-tanda produk makanan milik franchisor. Jadi dalam perjanjian kontrak franchise ini ada 2 cara penyelesaian perselisihannya. Cara yang pertama yaitu apabila timbul sengketa di antara kedua belah pihak, akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Lalu cara yang kedua, apabila dalam musyawarah dan mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum, dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tepat di kantor Kepanitraan Negeri Kota Bandung. Dan di dalam kontrak ini telah dijelaskan bahwa kontrak ini telah ditandatangani oleh para pihak. Yang membuat kontrak ini sudah bisa disebut sebagai sebuah alat bukti. Lalu yang kedua, di dalam penutup kontrak harus disebutkan tempat dibuat dan ditandatanganinya sebuah kontrak. Dan di dalam penutup kontrak ini telah dijelaskan bahwa pembuatan dan penandatanganan kontrak ini dilakukan di Bandung. Lalu yang ketiga, di dalam penutup kontrak harus ada tempat atau ruang bagi para pihak untuk melakukan tanda tangan.